Selamat siang, kembali lagi kita berjumpa di sesi siang hari ini. Kita akan membahas tentang pijat bayi ya, yang selama ini saya lakukan untuk bayi-bayi yang ada di Karimun, seperti Dede Kiara, Dede Aga, Dede Shiva, ya, dan banyak yang lainnya ya. Salam sehat untuk dede-dede bayi semuanya yang ada di Karimun ya. Semoga makin aktif, semoga makin sehat, semoga perkembangan dan pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan usianya ya, anak-anak manis. Sehat selalu. Salam sehat dari Bu Bidan ya. Baik, untuk teman-teman dede bayi atau moms yang punya dede bayi usia 0 sampai 12 bulan yang ingin atau minat mendengarkan tentang pijat bayi atau bahasa kerennya meses, baby meses ya. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang manfaatnya. Kenapa sih sekarang itu banyak yang mengembangkan, menyarankan, ayolah pijat bayi gitu. Nah, ternyata pijat bayi itu kan aktivitas yang paling bermanfaat ya untuk saat ini, untuk perkembangan tumbuh kembang bayi ya. Nah, itu kan merupakan sentuhan lembut, dimana saya yang terapisnya itu melakukan sentuhan lembut berupa pijatan, remasan, baik fisik, lalu saya juga berinteraksi emosional, ya kan, mengajaknya ngobrol. Nah, manfaatnya itu membantu sirkulasi darahnya loh. Jadi sirkulasi darahnya itu jadi baik, kemudian mempengaruhi metabolisme tubuhnya, jadi membuat pertumbuhannya menjadi optimal. Dimana pijatan kita itu kan yang kita sentuh adalah tangan, kaki, kemudian punggung, dada, perut, dan juga wajah. Jadi semuanya terstimulasi. Nah, di situ karena merangsang ya, stimulasi itu kan merangsang. Itu biasanya mempengaruhi nanti kalau dia dipijat di bagian wajahnya. Bagian wajah ini kan banyak fungsinya, bisa melatih bicara, melatih mengunyah, melatih persiapan mengunyah ya, makan nanti untuk MPASI kalau bayinya kita stimulasi dari 0 sampai 6 bulan begitu ya. Jadi kita mulai menstimulasi itu. Kalau dari wajah, ini otot-ototnya ini dia akan terstimulasi untuk mudah tersenyum karena kita berinteraksi. Kemudian nanti gusi-gusinya juga akan terstimulasi, bicaranya, lidahnya, mulai di sini kelenjar-kelenjarnya kita stimulasi. Kemudian di sini rahangnya akan menjadi kuat, menggigit nanti untuk makanan yang keras berikutnya. Kemudian di sini ada saluran pernafasan, dibikin rileks. Nah, kalau tidak tersumbat atau ya pokoknya dia melancarkan peredaran darah di sini, mengakibatkan insya Allah jarang sakit ya, terus nggak gampang flu begitu, atau kalaupun sedang flu dia akan mudah sembuh insya Allah, karena memang distimulasi terus. Di sini otot wajah pun jadi kencang, jadi ya semuanya. Untuk kulitnya is oke. Kemudian mata, penglihatannya, kemudian di sini dia akan jarang pusing ya, karena kan anak mungkin
mulai mikir apa ini yang saya pandang. Dia juga berpikir, akhirnya kan dia berpikir merangsang otaknya, lalu berdenyut-denyut. Nah itu merilekskan ya daya pikir dia, jadi rileks dia. Itu baru bagian wajah. Kemudian kalau kita kasih sentuhan, pijatan di bagian tangan, bagi anak-anak yang ingin menopang badannya untuk persiapan merangkak ataupun berguling kanan, berguling kiri. Nah, di sini otot-otot mulai dari sendi-sendi pundak ya, lengan diperkokoh gitu. Di sini juga ada refleks menggenggam, jadi di telapak tangan, di punggung tangan kita relaksasi. Itu baru tangan. Kemudian dada, biasanya dada itu ada kaitannya dengan pernafasan. Jadi di sini biasanya yang batuk pilek itu dirangsang. Ada jantung di sini. Kemudian di bagian perut itu khusus pencernaan. Jadi untuk pencernaan, kaitan di sini mengunyah sudah baik. Nah, di sini di pencernaan ada lambung dan usus itu untuk menyerap makanan. Jadi di situ juga distimulasi. Lanjut ke kaki untuk proses merangkak, berjalan, duduk ya. Nah, nanti punggung dan pinggang itu bokong ya. Itu semua karena biasanya bayi kebanyakan duduk gerakan atau posisi yang sering dilakukan itu berbaring, pastinya kan pegel ya. Jadi kalau kita kasih sentuhan, pijatan di bagian punggung, pundak, ini selain untuk dada yang kaitannya dengan batuk pilek di samping-samping ketiak itu, sama bokong, pinggang itu menstimulasi atau merangsang sendi-sendi, otot dan kulitnya persiapan duduk, merilekskan. Jadi lelah itu membuat anak gelisah dan susah tidur ya, jadi kemungkinan tidur pun akan lebih lelap, terus mengurangi rewel. Jadi kalau nggak lelah otomatis rewel juga kan lebih berkurang gitu. Namanya anak pasti harus ada rangsangan menangis ya, harus menangis dia untuk paru-parunya, merangsang paru-paru. Tapi jangan nangis-nangis terus. Nah, justru itu imbang dia antara memang proses belajar bicara itu mengeluarkan suara dengan tangisan dulu, tapi dia juga tetap di waktu tidurnya harus tidur yang pulas. Jadi seperti itu kaitan pijatan ya, manfaat-manfaatnya. Jadi dari situ nanti semuanya terstimulasi, terangsang, itu akan memacu kemampuan kognitif ya. Tadi motorik, sensorik, tersenyum, dia juga jadinya senang melihat yang manis-manis, yang indah-indah. Dia juga tahu ekspresi dari matanya yang tajam itu yang kita stimulasi di sini. Pokoknya di bagian dekat saraf-saraf kulit itu kan banyak saraf ya, jadi banyak yang kita rangsang. Jadi seperti itu penjelasan Bu Bidan sedikit tentang pijat bayi atau meses bayi. Semoga mams muda atau mams sekalian berminat untuk pijat bayi ya. Jadi supaya bayinya lebih sehat, saran Bu Bidan merutinkan pijat bayi. Dan kalau sekiranya memerlukan bantuan Bu Bidan untuk memeses bayinya, silahkan boleh meng-call atau WA Japri ya ke nomornya Bu Bidan. Oke, begitu saja informasi hari ini. Sampai jumpa di lain sesi tentang tema-tema yang lain yang lebih menarik dari Ibu Bidan. Oke, begitu saja ya. Salam sehat untuk semuanya. Sampai jumpa di lain waktu dan assalamualaikum.